Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepadanya. Salawat dan serta salam semoga dia senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama merenung sebuah amalan mulia, sebuah ibadah yang sering dilakukan dalam sunyi namun memiliki dampak yang luar biasa besar, baik untuk kesehatan jasmani, ketenangan mental, maupun kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Ibadah itu adalah sholat sunnah tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan satu hal. Yang pertama adalah makna dan keistimewaan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah tidur. Meskipun tidur itu hanya sebentar, ia bukan sekedar sholat malam, melainkan ibadah yang memerlukan pengorbanan, mengorbankan rasa kantuk, kenyamanan tidur, dan kelezatan istirahat. Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebut sholat malam dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 79. Allah berfirman bahwa sholat tahajud adalah ibadah tambahan yang dapat mengangkat derajat seorang hamba ke tempat yang terpuji. Bayangkan, di saat kebanyakan manusia terlelap, Allah membuka pintu langitnya, mendengar doa-doa hamba yang bangun dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada ria, tidak ada pamer, karena hanya Allah yang menjadi saksi. Inilah salah satu kebaikan terbesar sholat tahajud. Ia melatih keikhlasan yang murni. Yang kedua adalah tahajud dan kesehatan fisik. Saudaraku, Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah manusia. Setiap perintah dan anjurannya selalu membawa kebaikan, termasuk dari sisi kesehatan. Bangun di sepertiga malam terakhir memberikan efek positif bagi tubuh. Saat seseorang bangun untuk tahajud, tubuh melakukan perenggangan alami melalui gerakan sholat, berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Gerakan-gerakan ini membantu melancarkan peredaran darah, menjaga kelenturan otot dan sendi, serta membantu keseimbangan tubuh. Selain itu, bangun malam dalam kondisi tenang dan hening membantu sistem saraf berada pada kondisi paling stabil. Hormon stres seperti kortisol berada pada titik terendah sehingga tubuh lebih siap menerima ketenangan. Wudu dengan air, terutama di waktu malam, juga memberikan efek menyegarkan. Air yang menyentuh wajah, tangan, dan kaki membantu perangsang titik-titik saraf yang berhubungan dengan organ-organ penting tubuh. Banyak orang yang rutin tahajud merasakan tubuh lebih ringan, jarang sakit, dan memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Karena tahajud bukan menghilangkan tidur, melainkan mengatur tidur dengan lebih berkah. Selanjutnya adalah manfaat tahajud bagi kesehatan mental. Di zaman modern ini, banyak orang terlihat baik-baik saja, namun jiwanya lelah, pikiran penuh beban, hati penuh kecemasan, dan jiwa terasa kosong. Sholat tahajud hadir sebagai ruang penyembuhan mental yang sangat dalam. Saat tahajud kita berdiri sendiri di hadapan Allah. Kita boleh menangis, mengadu, dan jujur sepenuhnya. Tidak ada perlu berpura-pura kuat. Tidak perlu menampilkan senyum palsu. Sujud di sepertiga malam adalah momen paling dekat antara hamba dan Robnya. Dalam kondisi ini, otak memasuki gelombang yang menenangkan, mirip dengan kondisi meditasi mendalam, namun dengan nilai ibadah yang tinggi. Tahajud membantu menurunkan tingkat kecemasan,
mengurangi stres, dan menumbuhkan rasa optimisme. Karena seseorang yang terbiasa tahajud yakin bahwa ada Allah yang selalu mendengar dan menolong. Orang yang rajin tahajud cenderung lebih sabar, lebih tenang dan mengambil keputusan, dan lebih kuat menghadapi masalah hidup. Kebaikan tahajud dalam kehidupan dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak ulama dan orang-orang soleh berkata, siapa yang ingin urusan dunianya dimudahkan, bangunlah di malam hari. Tahajud bukan jaminan hidup tanpa masalah, namun tahajud adalah jaminan bahwa kita sendiri tidak sendirian menghadapi masalah. Dalam tahajud kita memohon petunjuk, kemudian rezeki, keberkahan pekerjaan, keharmonisan keluarga, dan kelapangan hati. Sering kita jalan keluar sebuah masalah tidak datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Namun Allah menurunkan ketenangan agar kita mampu melewatinya. Orang yang menjaga tahajud biasanya lebih disiplin, lebih teratur, memiliki manajemen waktu yang baik. Karena bangun malam melatih komitmen dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tidak sedikit yang merasakan rezekinya terasa cukup meski tidak berlebihan. Hatinya merasa kaya meskipun hidupnya sederhana. Keutamaan tahajud untuk bekal akhirat. Saudaraku, kehidupan dunia hanyalah persinggahan. Nah, tempat kembali kita yang sungguhnya adalah akhirat. Salat tahajud adalah satu amalan yang paling dicintai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam. Bahkan ketika beliau dalam kondisi paling lelah sekalipun, tahajud menjadi sebab diampuninya dosa, diangkatnya derajat, dan dikabulkannya doa. Di akhirat kelak, saat banyak manusia mencari cahaya, orang-orang yang menghidupkan malam dengan ibadah akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Tahajud juga merupakan menjadi bukti cinta seorang hamba kepada Allah, karena ia rela meninggalkan kenyamanan demi bermunajat kepadanya. Kemudian cara memulai dan menjaga istiqomah tahajud itu bagaimana? Jika selama ini kita belum terbiasa tahajud, jangan berkecil hati. Mulailah dengan niat yang tulus, tidur lebih awal, pasang alarm, dan minta kepada Allah agar dibangunkan. Tidak perlu langsung banyak rakaat, 2 rakaat yang khusyuk lebih baik daripada banyak namun terburu-buru. Jika suatu malam terlewat, jangan menyerah. Tahajud bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesungguhan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah hadiah dari Allah untuk hambanya yang ingin lebih dekat, lebih tenang, dan lebih kuat menjalani hidup. Ia menyehatkan tubuh, menenangkan jiwa, melapangkan rezeki, dan menjadi cahaya di akhirat. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk bangun di sepertiga malam, menghidupkan tahajud dan merasakan keajaiban kebaikannya. Semoga apa yang kita niatkan menjadi berkah dan istiqomah dalam menghadapi kerasnya dunia. Akhir kata, mudah-mudahan siapapun yang bisa mendengar narasi ini dapat menjadi berkah di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.